Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Ya, alhamdulillah kita berjumpa lagi di media pembelajaran ini dan semoga kita semua dalam kondisi yang baik, diberikan kesehatan sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah belajar ya, belajar dari jarak jauh. Karena memang kita masih dalam kondisi yang seperti ini, ya masih ada pembatasan sehingga mau tidak mau ya suka tidak suka kita mengikuti protokol yang ada, kita belajar dari rumah masing-masing. Namun harapannya ya dengan kondisi ini kita tetap harus semangat ya, tetap tetap harus bagaimana kita bisa optimal di dalam belajar itu sendiri ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya media seperti ini bisa sedikit membantu ya anak-anak untuk bisa terus mendapatkan haknya untuk belajar. Nah, seperti itu ya. Baik, marilah sebelumnya kita buka dulu pembahasan kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas ya pendalaman materi dengan menggunakan soal tryout ya, kita membahas materi bahasa Indonesia ya. Kita sudah sampai di nomor 25. Kali ini kita akan coba lanjutkan ke nomor ya, ke nomor 26 dan mudah-mudahan bisa selesai ya. Kita langsung saja ya. Baik, sudah terlihat mudah-mudahan. Sebentar kita setting dulu. Oke. Sinta mempunyai seorang adik laki-laki. Oh maaf, udah lupa lagi ya dengan tips yang kita berikan. Karena harusnya kita jangan membaca bacaannya dulu yang panjang, tapi kita lihat dulu langsung ke bawah ya. Peribahasa. Oh, berarti nanti kita diminta untuk memilih ya peribahasa apa yang tepat dengan bacaan ini, begitu. Oke, ini air cucuran atap jatuhnya. Kalau misalnya kita paham sih, ini kita artikan dulu ya. Ini maksudnya adalah ya sifat anak, padahal enggak juga ya, sifat anak dari ortunya ya. Nah gitu, ini maksudnya seperti itu, atau kondisi anak itu karena dia mendapatkan ya lingkungan orang tuanya. Air susu dibalas air tuba, susu itu sehat, baik gitu ya, tuba itu racun ya, makanya kebaikan dibalas burukan gitu ya. Air beria, air beria itu kalau kalian keselokan itu ada gemericik air kricik, nah itu air beria ya. Tanda tak dalam ya, itu berarti ada buatan atau kerikil, intinya tidak dalam. Artinya apa namanya, orang yang banyak bicara itu biasanya sih ininya kurang kurang dalam gitu ya pengetahuannya. Itu intinya seperti itu. Air beria artinya yang suka banyak bicara ya. Kalau dalam peribahasanya ya, orang yang banyak bicara, sering bicara ini juga sering bicara ya. Tandanya tak dalam, jadi kurang kurang apa, kurang pintar gitu ya, atau kurang menguasai. Nah itu maksud dari peribahasa yang C. Yang air D ini kebalikannya nih, kalau ini air tenang menghanyutkan. Jadi kadang-kadang orang yang diam itu, orang yang diam tetapi dia sebenarnya memiliki pengetahuan yang lebih ya, lebih dari yang lainnya. Menghanyutkan itu kan dia berarti memang lebih lagi ya dari yang lainnya. Nah seperti itu. Baik, setelah kita memahami arti dari peribahasa-peribahasa ini, yuk kita baca. Sinta punya seorang adik laki-laki bernama Aska. Sinta sangat sayang pada adiknya. Maaf ya, sebentar. Baik, apapun permintaan Aska akan dia turuti ya. Hal itu dilakukan Sinta karena mereka sudah yatim piatu. Sejak remaja, Sinta selalu memanjakan Aska. Sinta rela putus sekolah dan bekerja serabutan demi membiayai Aska sekolah. Oke. Dia ingin Aska menjadi orang sukses suatu saat nanti. Saat mereka beranjak dewasa, Aska kembali tidak terkendali ya. Aska meminta barang-barang mewah kepada Sinta. Jika tidak dituruti, Aska memukuli Sinta. Nah, kita bisa membayangkan bahwa Sinta itu sangat baik ya, dia sangat
baik kepada adiknya, ya enggak? Dimanjakan, diberikan, dicukupi, intinya agar si adiknya ini dia si Aska ini dia bisa sukses gitu kan. Tetapi si Aska ini ternyata dia membalas dengan keburukan, ya enggak? Ketika dewasa dia selalu menuntut kepada si Aska, dia menuntut Aska, bahkan dia memukuli. Nah berarti oke ya, kita sudah menemukan mana, nah ini yang tepat ya. Ya, air susu dibalas dengan air tuba. Begitu ya. Sehingga enak ya kalau kita sudah paham arti dari peribahasa, kita membaca itu sudah langsung oh ini. Baik, kita lanjutkan. Nomor 27 ya. Urutan. Ini ini enak ini ya, karena si pembuat soal sudah ini yang 3 semua ini berarti memang kita nggak perlu lagi menentukan kalimat utamanya. Berarti kan ini ya nomor 3 ya. Masukkan steker ke stop kontak, atau memang ini adalah langkah pertama, prosedur ya, melakukan sesuatu. Oke, nah sekarang tantangan kita milihnya 4 atau 1 ya. Setelah steker ke stop kontak kayak dicolokkan. Kalau 4, pilih tayangan yang diinginkan. Memang langsung nyala ya? Belum ya. Ini langsung tekan tombol power dulu ya, berarti yang ini udah salah ya. Oke, ini udah salah, kita tidak usah lihat yang A dan B lagi. Oke, ini masih masuk. Sekarang 2 atau 4, setelah kita tekan power, matikan jika tidak ditonton. Ya kalau pacuan iya matikan saja, nggak usah, kenapa kita lama-lama nonton TV, nggak bagus ya, nggak bagus ya, matikan saja. Tapi karena ini soal latihan kita, maksudnya kan nggak demikian ya, maksudnya adalah pilih tayangan yang diinginkan, setelah di on kan pilih ya, itu kan udah langsung aja ya. Berarti yang delta lagi. Oke, tadi apa sih tadi bravo, salah ya, delta sekarang ya. Baik, sangat mudah sekali, langsung aja cepet ya. Nomor 28 ya nak. Kalimat yang tepat. Oke, berarti ini ada titik-titik, kita diminta untuk melengkapi. Pukul 6.30 siswa SD Mentari berangkat ke sekolah, pukul 7 semua siswa masuk kelas, tepat pukul 9 semua siswa keluar untuk istirahat, siswa SD Mentari pulang pukul 12.30. Dengan demikian siswa Mentari termasuk anak yang teladan. Enggak ya, enggak. Tidak seperti itu. Maksudnya tidak seperti ini gitu ya. Oleh karena itu siswa SD Mentari merasa senang. Tidak membahas tentang senangnya. Dengan begitu siswa SD Mentari selalu mendapatkan prestasi. Tidak ada kaitannya itu ya. Memang siswa SD Mentari memiliki kedisiplinan waktu. Kalau membahas tentang ini, iya, jadi pukul 6 kan dia berangkat. 7 semua masuk, tepat 9 semua keluar. Siswa SD Mentari pulang pukul 12.30. Ya, ini bukan tentang perjalanan, bukan ya, bukan tentang rasa senang. Nah, ini yang tepat ya, inilah apa namanya, disiplin waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Baik, lanjut nomor 29. Apa ini? Kalimat yang tepat untuk melengkapi. Oke, melengkapi ini iklan ya. Oke, iklan. Jagalah bumi kita dari sampah. Titik-titik, generasi bangsa bangga, kebersihan terjaga. Jagalah bumi kita dari sampah. A, dilarang buang sampah sembarangan. Sebentar ya. B, janganlah buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak perlu buang sampah. Kalau yang ini kan udah jelas salah ya. Tetap kita buang, tapi di mana buangnya kan gitu. Kalau dari apa ya, teks ya yang digunakan, jagalah bumi kita dari sampah, dilarang buang sampah sembarangan, kayaknya nggak nyambung nih, nggak enak aja ya. Ini kurang enak nih, kurang enak. Masa ukuran kita nggak enak ya, kadang seperti itu kadang-kadang ya, karena memang ini kan bahasa iklan ya, iklan itu singkat padat jelas. Janganlah buang sampah sembarangan, janganlah buang sampah sembarang, ini kan kurang ya, ini kurang. Janganlah buang sampah sembarang, kurang. Jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Nah memang yang tepat itu ini ya, pada tempatnya. Tempatnya di mana ya? Tempatnya itu di tempat sampah ya enggak.
Kalau dilarang buang sampah sembarangan itu kan iya sih, tetapi lebih tepat adalah buanglah sampah pada tempatnya. Ya, tempatnya di mana? Di tempat sampah. Tempat sampah itu macam-macam ya. Ada tempat sampah umum, ada tempat sampah yang berbayar, ada tempat sampah kalau di sekolahan ya tempat sampah yang sudah disediakan, di rumah ya disediakan juga oleh orang tua, ada entah di keranjang sampah dan lainnya. Itu yang lebih tepat ya. C. Nomor 30. Ini tentang apa? Kalimat tempat. Wah, banyak sekali ya. Tadi udah, ini yang ketiga ya, kalimat yang tepat. Teks pidato. Oke, marilah anak-anak setiap hari Jumat sebelum pelajaran kita melaksanakan kerja bakti ya. Hal tersebut akan diawasi Bapak Ibu Wali kelas. Tujuan kegiatan tersebut untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, tidak dengan demikian ini atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Maaf ya, maaf. Ya, lagi batuk. Baik, kalimat tempat untuk melengkapi teks pidato ini apa? Oke, kita baca lagi ya. Tujuan kegiatan tersebut untuk menciptakan lingkungan yang bersih. A. Dan lingkungan yang bersih akan tercipta suasana yang tentram. Dengan demikian, oke, ini kayaknya nyambung ya. Ini kan tujuan kegiatan tersebut. Ini kemudian dengan lingkungan yang bersih, ya. Ini kan untuk menciptakan lingkungan yang bersih ya. Ini juga sama nih. Kayaknya A, iya kayaknya. Tapi kita lihat dulu ya. Yang B, kerja bakti sebaiknya tidak ya. Karena yang runtut ya. Intinya kalimat yang untuk melengkapi itu syaratnya tuh runtut apa ya, logis ya, artinya yang disampaikan itu melanjutkan dari sebelumnya dan nyambung juga dengan setelahnya. Nah, makanya kita masukkan di sini ya. Yang A kayaknya pas nih. Tujuan kegiatan tersebut untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Dengan lingkungan yang bersih, nah kan nyambung ya. Dan demikian sambutan ini atas perhatiannya. Dengan demikian sambutan ini kan penutup ya. Untuk mari kita selesaikan kegiatan kerja bakti. Belum ya, setiap hari. Ya, ini yang paling tepat A. Tadi ya. Karena kita mendapatkan ininya aduh, malah bergerak dia. Oke ya, mendapatkan ininya dia. Aduh, kenapa nggak bisa dipegang? Bisa. Oh, untuk ini nggak bisa. Oh, karena harus dari luar mungkin ya. Ini ya. Karena kita mendapatkan runtutnya dari yang A ini. Kalau yang lainnya lompat ya, lompat. Dia melanjutkan yang kalimat sebelumnya lagi gitu ya. Oke. Nomor 31. Baik ya, 31. Ini susunannya ya. Oke. Dia mendapatkan 3 semua kayak tadi ya. 4 atau 1 atau 2. 3 ya. Batang, daun dan buah pisang memiliki ciri khusus gitu ya. Ya. Kemudian 4. Daunnya lebar. Nah, daunnya lebar. Sebentar. Ini daunnya lebar. Nah, kita ingat dulu ya. Kalau modelnya kalimat utamanya seperti ini, pertama apa? Nah, ini ya. Ini kan yang pertama. Harusnya menjelaskan si batang. Ini yang kedua dan ketiga. Maksudnya adalah urutannya. Jadi urutan kalimat penjelasnya itu pertama menjelaskan tentang batangnya mestinya. Ini kan 3 kan ini. Maka kita cari yang batang yang mana? Ya. Batang yang ini 1 ya. Iya, 1 dulu batangnya. Berarti 3 1 gitu kan. Dari atas pelepah. Setelah batangnya, daunnya kita cari yang daun mana? Daunnya 4. Nah, nih. Berarti 4. Kayak baru kemudian buahnya kan 3 2. Nah, ini harusnya ya. Jadi kalau tipenya seperti ini, ya di kalimat utama menentukan beberapa rincian, ya di kalimat utama, maka di kalimat penjelas harus urut. 3 1 4 2 mana? Oke. Temu ya. Delta. Oke, bisa dimengerti? Ini kalau pas ketemu yang seperti ini modelnya ya. Oke, kita jadi belajar ya. Maaf. Mengecil.
Baik, nomor 32. Kata bentukan yang tepat. Oke, Kak Bambang menjadi sangat sukses karena oleh pengalamannya. Nah, ingat kalau apa namanya? Dapat awalan, dapat akhiran gitu ya, seperti soal nomor 32 ini, maka yang perlu kita perhatikan adalah bahwa awalan dan akhiran itu eh, digabung ya, tidak boleh ada spasi ya. Jadi kalau seperti ini kenapa salah? Karena dia seperti ini. Nah, ini dia salah, ada spasinya. Dilatar belakangi oleh pengalamannya. Iya, iya kan? Iya. Melatar belakangi enggak, ini salah juga. Ini tulisannya juga salah. Melatar belakangi juga enggak pas. Maka yang tepat adalah ini ya, dilatar belakangi. Jadi intinya dia harus tanpa spasi, digabung. Ya. Ini kan begini ya, latar tambah belakang. Kemudian ini ditambahkan awalan di tambah akhiran i. Nah, ketika dapat awalan, dapat akhiran, ya, maka ini digabung semua. Tidak boleh ada spasi. Dilatar belakangi, bukan seperti yang a. Ini salahnya di sini ya, ada spasinya. Oke, catat itu ya. Melatar belakangi itu penulisannya benar, tetapi tidak tepat untuk dipakai dalam kalimat ini. Karena harusnya pasif ya. Kalau melatar belakangi dia aktif. Nomor 33. Oke. Perbaikan kata yang tak tebal. Oke, ini kita langsung baca aja. Kelestarian lingkungan menjaga manusia wajib. Ini ya susunannya nggak pas gitu ya. Baik. A, oleh karena itu manusia ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Ini udah nggak. Lingkungan wajibnya apa nih? Nggak pas ya. Oleh karena itu manusia wajib menjaga ikut serta. Ini enggak, susunannya enggak pas ya. Oleh karena itu manusia menjaga wajib itu apa? Oleh karena itu manusia wajib ikut serta. Nah, ini pas. Menjaga, ya ini pas. Oke ya. Kita lanjutkan. Jadi kita lihat mana yang tepat susunannya. Karena kalau kita sendiri merasa janggal, berarti dia nggak tepat gitu ya. Nah itu. Ini susunan yang pas adalah yang delta ya. Manusia wajib ikut serta menjaga. Nah, kita lanjut ke nomor 34. Ya, nomor 34. Perbaikan kata yang bercetak miring. Ada apa aja nih? Ada diagnosa, ada terapi. Ya, ini mestinya ya. Maaf. Kita bisa juga nih ya, kita cek di KBBI ya untuk memastikan apakah satu kata itu masuk nggak di KBBI kita dengan penulisan tersebut. Nah, nanti KBBI juga biasanya akan menyarankan kata yang tepat gitu ya, kata yang kalau kita menuliskannya salah nanti yang tepat akan muncul. Tetapi kalau pas ujian ya udah kita belajar seperti ini ya. Diagnosa ini kan ada tambahan H ini ya yang bikin dia salah. Dia kita nggak biasa seperti ya, kita dia langsung DI gitu ya. Terapi ya biasanya langsung terapi aja, nggak usah pakai terapi, ini nggak usah pakai H aja. Berarti diagnosa biasa, terapi biasa begitu ya. Karena kalau ada PP nya tuh masih serapan, masih bahasa asli gitu ya, itu pun juga tidak seperti tulisannya ya. Ini langsung aja, berarti yang tepat adalah yang ini. Oke. Pertanyaan kita adalah diagnosa atau diagnosis. Nah itu ya, diagnosa atau diagnosis. Kalau terapinya ini juga salah ya. Terapi tinggal, nah ini tinggal antara akan B atau akan delta kan begitu ya. Jadi apa namanya, bahasa yang baku ya, antara diagnosis atau diagnosa itu, maka yang tepat adalah ya diagnosis ya. Diagnosisnya adalah nah seperti itu. Oke, ini mau nggak mau kita harus ini juga ya. Diagnosis bukan diagnosa ya. Walaupun dalam kehidupan sehari kita sering mengatakan diagnosa ya, diagnosa dokter, tapi yang tepat dalam KBBI yang
baku itu adalah diagnosis ya. Dokter membuat diagnosisnya. Nah, diagnosisnya sudah keluar. Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi memang dalam bahasa informal dan formal berbeda ya. Kalau dalam bahasa informal dalam bahasa sehari nggak masalah kita pakai diagnosis nggak masalah. Tetapi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, diagnosis. 35 ya. Kesalahan penggunaan kata baku. Oke, kita harus nyari nih sekarang. 35 ya. Mebelair. Mebelair itu Mebelair. Ya, maaf ya. Mebelair ini memang tulisannya tidak seperti ini kok ya. Oke, kemudian jaringan usahanya sudah bertahun-tahun dan mempunyai banyak cabang usaha di beberapa kota besar dan juga usahanya dengan melakukan kegiatan ekspor dan impor. Kemampuannya yang andal. Ini harusnya bukan andal ya, yang mudah ini handal ya. Ada hanya handal. Kemudian ekspor impor. Ini kalau dalam bahasa Indonesia ini harusnya nggak usah pakai T ini ya, harusnya ekspor impor gitu. Kalau bahasa kita kan gitu ya, ekspor impor, T-nya nggak dimunculkan, di KBP-nya sudah seperti itu. Oke, berarti yang mana nih? Oke, andal. Andal itu benar ya, andal kemampuannya yang andal. Iya, ini benar juga ya, ini sudah benar sebenarnya. Handal tuh andal. Karena kita menemukan ini sudah dua yang salah. Ini oke. Kita cari yang pasti dulu ya. Ini oke. Ini oke, ini oke. Ini udah pasti salah dua ini. Nah, pertanyaannya memang pada Mebelair atau andal memang. Karena kalau ekspor impornya, sehingga kalau kita ini sudah nggak usah kita ini ya. Karena yang paling banyak ini ada ekspor impornya sudah jelas salah. Kita tinggal milih nih, yang salah itu Mebelair atau tulisan andal. Semua itu tak terlepas dari kemampuannya yang andal. Iya, ini sudah betul nih, maaf ya. Kita hapus dulu aja. Ini udah betul nih ya. Oke, berarti memang Mebelair ini yang salah ya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau kita ragu-ragu dengan satu penulisan, kita harus yakin dengan yang salah dulu ya. Yang ekspor impor sudah yakin salah. Kemampuannya yang andal itu juga iya ya. Ternyata andal tuh iya kok, betul ini. Ini benar sudah AYD ini. Nah, yang masih salah adalah Mebelair. Harusnya Mebel, ini ada kurang hurufnya, Mebelair ya. Mebelair. Oke, nanti dicek lagi ya untuk yang Mebelair ya. Baik, nomor 36. Oke, kita lanjut ke nomor 36. Penggunaan kata baca yang tidak tepat. Yang tidak tepat. Yang belajar cetak miring. Oke. Adik-adik, bila saya membunyikan peluit, berlarilah segera. Ya. Adik-adik, bila saya membunyikan peluit, berlarilah segera. Pertama yang kelihatan salah itu kan ini ya, kalau yang bercetak miring. Ini salah nih. Harusnya apa? Ini harusnya seru. Yang belakangnya titik yang mana? Ini ya. Ini salah. Cuma itu aja ya. Kalau petiknya kan benar nih, petiknya benar. Berarti A ya, karena yang kita yakin salah ini kan ini ya. Kemudian tanda koma. Adik-adik, bila saya memberikan peluit, berlarilah segera. Ya, kalau ininya harus seru, memang harus seru dia, bukan titik. Ya, dan karena ekornya atau ini gak matematika ya, ekornya yang paling belakang itu hanya satu titiknya, ya sudah, ini yakinlah ini apa mungkin adik-adik ini koma benar harusnya ya. Adik-adik, bila saya membunyikan peluit, bila segera. Tapi titiknya yang jelas salah.
Oke, gitu ya. Sementara itu dulu pembahasan ini. Saya masih ragu-ragu dengan ini ya. Apakah dia seru? Enggak. Kalau gini tuh biasanya enggak juga. Yang seru jelas yang belakang ya. Oke ya. Kita lanjutkan dulu. 36. 37. Siva, bagaimana kabarmu? Apakah kamu dalam keadaan sehat gitu ya? Siva kayak tadi itu loh ya. Mestinya kalau setelah menyebut nama itu koma biasanya. Ini koma ya. Bagaimana kabarmu? Ini tanya, ya kan? Nah, ini kan udah dibuatkan apa kapital lagi, berarti ini memang akhir, yaitu tanda tanda bacanya apa? Tanda tanya. Siva, bagaimana kabarmu? Apakah kamu dalam keadaan sehat? Tanya lagi dia. Seperti ini. Kalau ini jelas sekali nih ya. Makanya ini nomor 36 ini besar ragu-ragunya ini sebenarnya. Ini harusnya koma bener ya. Tapi nggak ada di pilihannya. Oke, ya, ini jelas sekali berarti apa nih? Koma, tanya, tanya, koma, tanya, tanya. Oke ya, Charlie ya. Baik, kita lanjut. Ini mudah. Bupati Sri Purnomo mempromosikan batik Parijoto dari Kabupaten Sleman. Nah, penggunaannya yang tepat yang mana ini ya? Nomor 38 ini. Oke, ingat nama itu harus kapital ya. Ini udah salah, kecil ini udah salah. Udah kelihatan sekilas gitu ya. Kemudian jadi ini udah salah nih. Karena nama orang harus besar semua. Ya, bupati kali ini kan awal kalimat besar. Lagian dia juga ada namanya, jadi Bupati Sri Purnomo itu berarti B-nya juga harus tetap besar walaupun dia di tengah-tengah kalimat misalnya ya. Maaf. Begitu. Apalagi ini di awal kalimat dia besar betul. Kemudian Sri Purnomo itu harus kapital semua seperti ini. Kenapa nama orang ya? Yang ini salah, dah salah udah gitu ya. Yang lain udah salah ya sudah. Yang belakang mempermainkan Pak Parijoto sudah betul ya, Kabupaten Sleman. Nama kabupaten yang diikuti dengan namanya dia besar. Oke, ini tidak salah duluan, tidak salah. Tapi kalau misalnya dia tinggal di kabupaten tanpa ada nama kabupatennya kecil, tapi ini ada nama kabupatennya besar, K-nya ya. Nomor 39. Oke, 39. Perbaikan ejaan efisien ya. Mana yang tepat? Efisiens tidak ya. Ini efisiensinya dulu ya. Efisiennya nih FV-nya ya, harusnya F ya. Ini betul nih. Yang F efisien ya. Ini salah nih. Begitu. Oke ya. Oke, nomor 40. Mana nanti harus banyak membaca kosakata ya. Jadi kita tahu penulisannya mana. Ini nanti biasanya berkaitan dengan hemat kok. Ya, dengan hemat energi biasanya ya. Nomor 40. Sebelah lagi ya. Tanda baca yang tepat yang mana? Oke. Ini Pak, kalau pukul itu kan gini nulisnya. Pukul titik 2 gitu ya. Maaf. Salah. Bukan titik 2 ya. Bukan. Maaf ya. Malah nggak terkontrol nih. Tadi itu salah. Kita hanya ingin menghapus. Nah, bukan titik 2, tetapi ya titik ya 08 titik. Ya enggak? 08 titik. Seperti itu, bukan titik 2. Titik 2 ya. Kemudian kegiatan pada sekolah nah kalau kecamatan, kabupaten ya nah itu biasanya kasihnya strip. Nah strip tanpa spasi ya. Itu tersebut dirasakan dalam rangka Kartini. Nah ini koma ya, kalau tanggal koma, jadi ini titik 08.00 ya, seperti itu sekecamatan. Nah baik ya, berarti ini yang tepat yang mana? Warna miringnya juga sana ya. Oke, bravo. Ingat ya, untuk jam itu titik ya. Untuk kalau ada itu tanda bacanya adalah strip. Kalau tanggal, hari tanggal pemisahnya adalah koma, hari koma tanggal tahun.
langsung gitu ya. Nomor 41. Oke, 41. Cara memenuhi kebutuhan sayuran dan buah-buahan tanpa membeli. Ya, ini kan bagaimana, berarti kita cari ya, nah ini ya, kita cari kalimat yang mengandung pertanyaan ini ya, memenuhi kebutuhan sayuran dan buah-buahan tanpa membeli. Nah, kita tidak perlu lagi membeli sayuran, ini kan sudah ada nih, kita tidak perlu lagi membeli sayuran dan buah-buahan. Nah, dari mana? Ya dari kebun, ya kan. Kita bisa nyari sebelumnya adalah ya dari kebun. Nah, seperti itu. Oke, maka lakukan kegiatan berkebun sebagai hiburan. Ini yang bikin nggak tepat adalah sebagai hiburan ini ya. Kemudian menanam sayuran dan buah-buahan di kebun, ya ini sesuai dengan yang dibacaan ya, kita sudah langsung ketemu. C, manfaat lahan kosong di sekitar rumah. Tapi kalau ditanami bunga kan, makanya berkebun yang dimaksud adalah tadi ya sayuran dan buah-buahan. Karena pertanyaannya adalah memenuhi kebutuhan sayuran dan buah-buahan. Kalau hanya sekedar lahan kosong bisa ditanami macam-macam kan, bisa bunga, bisa kayu ya, untuk kebutuhan kayu, merawat kebun agar hasilnya melimpah. Kayak yang B ya, yang paling tepat. Baik, kita lanjut nomor 42 ya. Ini tentang gambar. Jadi kita lihat dulu gambarnya, dan biasanya kalau tentang gambar ini kita tidak boleh keluar dari apa yang ada di dalam gambar. Jadi apa adanya gambar begitu. Ini ada bapak-bapak, ada yang lagi ya mengangkat tubuhnya itu, bahasanya rengen gitu ya. Ada yang mentali, ada yang push up, ada yang oke. Mana yang tepat? A, anak-anak sedang mengadakan kegiatan di luar ruangan. Beberapa anak berkeringat. Ya memang ini ada gambar keringatnya ya. 3 anak laki-laki memakai, kalau cuaca panas kita nggak tahu. 3 anak laki-laki memakai kaos dan celana pendek. Berapa 3 anak? Ini panjang nih ya. Ini panjang kan? Salah ya? Salah, pendeknya 1. Ini panjang. Ini yang agaknya salahnya di sini deh. 3-nya ya. Yang terlihat di gambar 1. Ini panjang. Yang ini juga kayaknya panjang juga dia. Dia juga panjang. Baik. Oke, A, salahnya di situ. B, ada 4 anak, 1, 2, 3, 4, iya. Dan seorang anak laki-laki dewasa, iya Pak gurunya itu ya. Jadi ini kalimat ini masih benar ya. 4 anak-anak, 1 dewasa, iya. Di ruangan, iya. 4 anak terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. 3 laki, yes, betul ya. Ini betul, masih betul. 1 perempuan, iya. Ini perempuannya ini. Anak perempuan sedang melakukan lompat tali. Sampai sini masih benar ya. Kemudian 1 anak laki-laki memakai kacamata. Ini ya, ini kacamata ya. Betul ya. Iya, ini betul nih, belum ada yang meleset dari bacaan. Kalau yang C, sedang semangat. Ini loh, sedang semangat ini kita nggak tahu. Ini kan mestinya nggak perlu karena di gambarnya tuh tidak kelihatan gitu ya. Dengan sekuat tenaga ini kan juga tidak, bahkan dia nggak kuat gitu ya. Nggak muncul. Berarti di lapangan manipulit dengan kencang itu kita nggak tahu juga, itu kan harus mendengarkan di gambar. Kayak jadi yang kita pilih yang apa adanya dengan gambar, dan kita mendapatkan yang bravo. Oke, kita lanjut ya. Nomor 43. Urutannya ini udah enak ya. 2 semua. Panaskan minyak goreng atau margarin pada wajan. Oke, sekarang tinggal 4 atau 1. Setelah dipanaskan, tumis bumbu sampai berbau harum. Atau 4, angkat nasi dan siap disajikan. Ini sudah jelas salah nih ya, sudah jelas salah, ya kan? Kita tinggal fokusnya ke 1 ya, ke A atau B. Tumiskan bumbu sampai berbau harum ya. Kemudian maaf, saya jadi salah bacanya ya. Masukkan nasi secukupnya dan beri kecap. Sebentar. Tetapi
antara tumis bumbunya dulu apa misalnya berambang goreng atau apa ataukah nasinya. Ya biasanya kan tetap ini ya bumbunya dulu ya. Bumbunya dulu. Bumbunya baru nasinya kan. Biar bumbunya itu masak duluan. Kalau nasinya baru bumbunya, bumbunya nanti masih agak terasa mentah gitu. Dia belum tergoreng ya dengan baik. Maka ini tetap salah ya, tetap salah. Kita tetap milih yang ini urutannya betul ya. 1 4. Nah, ini baru ya, 3 atau 5. Nah, eh, aduk nasi agar bumbu tercampur. Iya, kalau 5 angkat nasi. Ah, ini kan paling belakang nih ya. Oke, ini betul nih. Dah. Oke, clear ya kalau bikin nasi goreng seperti itu. Nomor 44. Oke, nomor 44. Kak Andi terkena ini apa? Perbaikan kesalahan. Oke. Penggunaan istilah pada kata itu adalah gitu ya. Pak Andi, kenapa Andi terluka dengan kain seadanya beberapa hari kemudian tubuh Andi menggigil. Andi dibawa ke rumah sakit, ternyata bukannya ini salah nih ya. Terkonta ini berarti kita pakai ejaan kita ya, bukan kalau dari Inggris mungkin contamination gitu ya. Ini K nih harusnya. Bibit penyakit kaki Andi terkena bukan infeksi ya kayak orang mana ya, kita pakai F ya, pakai F, infeksi biasa. Diisolasi ini satu aja ya, isolasi. Baik, berarti yang itu mana? Terkontaminasi, salah ya, pakai I aja. Terkontaminasi, infeksi, nah ini pakai F bukan V ya, pakai F. Baik, yang Charlie ya, yang Charlie. Jadi ini EYD, ejaan yang disempurnakan, atau kata baku yang ada di KBBI-nya seperti ini, yang Charlie. Pokoknya yang aneh-aneh berarti enggak ya, infeksi, enggak, infeksi. Cuma infeksinya F atau V, nah kita lihat ya. Nah kalau udah dibahas berarti kebiasaannya, nah kemudian kita terbiasa ya dengan beberapa kosakata yang sering digunakan di latihan-latihan kita. Oke, 45. Perbaikan kesalahan huruf kapital. Anak-anak ini harusnya A gitu ya, A. Teruslah sebuah cerita tentang sejarah Candi Borobudur. Ya, kalau candi ini ada namanya berarti ini harusnya C-nya kapital, B-nya nama, dia besar. Dan monumen, ini harusnya M-nya besar karena monumennya ada namanya ya. J-nya besar, K-nya besar. Nah, seperti itu ya. Mana yang tepat? Yang A ini terdetek M-nya kecil, kemudian ini terdetek C-nya kecil, ini oke, ini oke ya. Yang ini anak-anak teruslah sebuah cerita tentang sejarah Candi Borobudur dan Monumen Jogja Kembali. Ini juga sama ya, sama ya, antara anak-anak tulislah sebuah cerita ya, sejarah Candi Borobudur dan Monumen Jogja Kembali. Harusnya sama nih. Ini kalau lihat teksnya harusnya sama ya. Apa namanya, antara C dan D. Coba D ada bedanya nggak dengan C? Tulislah sebuah, kan juga betul, cerita tentang sejarah Candi Borobudur dan Monumen Jogja Kembali. Oke, harusnya bonus ya, C dan D harusnya, karena delta juga sama persis dengan C, mestinya demikian. Oke, kita lanjutkan. Betul kan, nggak ada bedanya dia. Anak-anak sama, tulislah masih ini penasaran ya, sebuah cerita tentang sejarah. Iya, sama itu mestinya anak ya, C dan D jawabannya. Mudah-mudahan bonus. 46. Sekarang banyak pertimbangan anak SD yang bertubuh jangkung itu kan ini ya, dia tinggi, tall ya, anaknya tinggi. Sinonim itu kan sama ya, iya samanya tinggi, jangkung itu tinggi ya. Bukan besar tapi tinggi. Jangkung itu
tinggi, lebih tinggi dari yang lainnya misalnya atau seusianya, maka dia jangkung ya, dia tinggi. Baik, kita lanjutkan nomor selanjutnya ya. Maaf, malah hilang nih. Oke, 47 ya. Tentang apa ini sekarang? Nah, tokoh utama. Nah, tokoh utama itu yang menjadi sumber ini ya, sumber topik di uh, cerita ini. Apakah kambing, gagak, rubah, atau sapi? Kita lihat dulu ya. Suatu hari gagak melihat rubah membuang sampah di selokan. Hei rubah, mengapa kau buang sampah sembarangan? Oke, gagak, kenapa kau buat aku terkejut? Nah, bukankah ini tempatku sendiri? Saya suka. Hatiku lah mau membuang sampah di mana. Maaf, ini nggak baik ya. Gagak dan rubah ribut-ribut, sapi dan kambing datang menghampiri. Aduh, mengapa kalian berdua ribut? Si rubah buang. Nah, ini ya. Nah, itu rubah selain bisa menyebabkan penyakit, sampah juga menyebabkan banjir di musim hujan. Beberapa hari kemudian hujan turun deras, rumah rubah kebanjiran ya, semua ruangan tergenang. Oke, pagi harinya rubah mendatangi teman-temannya, dia menyesal atas perbuatannya dan meminta maaf. Rubah berjanji akan menjaga lingkungan. Nah, kalau seperti ini yang menjadi sorotan atau yang menjadi sumber atau menjadi pusat dari masalah ini kan yang terlihat adalah sumber masalah ya. Jadi ini bisa sumber masalah gitu ya, atau dia yang punya apa namanya ya yang sebenarnya semua tokoh-tokoh lainnya tuh mengarahnya ke dia, yang mengarahnya ke dia. Akan tadi ya, kambing, gagak, sapi kan mengarahnya ke dia. Siapa si rubah? Kenapa si rubah? Dia suka buang sampah sembarangan, kemudian ternyata kebanjiran juga tempatnya, sehingga kemudian si rubah minta maaf ke teman-temannya. Ya, berarti ini adalah si rubah, karena semuanya menyorot ke si rubah. Nah, itu tokoh utamanya. Baik, kita lanjutkan. Temanya tentang apa, ya kan? Nah, cerita ini temanya tentang apa? Ya, tentang persahabatan. Bukan, ini tadi tentang membuang sampah ya. Meskipun dia dengan fabel, dengan cerita binatang, tetapi temanya tetap saja tentang lingkungan. Ya, seperti itu. Lingkungan dia temanya. 49. Oke, 49. Susunan paragraf yang padu 4 atau 3, yuk. Pada hari Minggu, keluarga Anto bekerja bakti membersihkan rumah. Ayah membagi tugas yang tepat yang 4 ya, 4 dulu ya. Jadi yang 4 dulu nih, 4 dulu. Kita lewatkan yang Bravo dan Delta, kita lewatkan. Kemudian 3 ya, ayah membagi tugas ya, kerja bakti di rumah, membagi tugas ini masih runtut betul. 1 atau 2 ya. 1, sedangkan ibu menyapu dan mengepel. Kalau 2, Anto mendapat tugas ini keluarga Anto ya. Ayah membagi tugas, Anto mendapat tugas menjelaskan, ayah menyapu halaman dan adik menyiram tugas. Sedangkan ibu itu kan berarti dia terakhir ya, sebelum yang lainnya. Maka ini harusnya yang terakhir. Ya, ini terakhir nih. Berarti yang tepat yang Charlie. Seperti itu. Kita lihatnya dari ibunya. Ya, sedangkan itu kan harusnya terakhir. Oke, clear ya. Nomor 49 seperti ini susunan yang tepat. Terakhir nomor 50 sekarang. Dokter Arga memakai apa untuk mengetahui detak jantung yang ditempelkan sih ya. Telinga, kemudian tempelkan ke dada pasien. Nah, istilahnya apa yang tepat? Stetoskop atau mikroskop? Ya, stetoskop itu begini ya. Ini kalau untuk mainan anak-anak. Ini ya. Ini di telinga, ini stetoskop betul. Kalau mikroskop untuk melihat mikroba atau benda-benda kecil itu mikroskop. Bentuknya seperti ini biasanya ya. Ya kayak silinder, ini ada nah seperti ini mikroskop ya. Tensimeter itu untuk mengetahui tekanan darah tinggi ya, tekanan darah lah, tensimeter. Termometer untuk suhu, berarti kan A ya, stetoskop untuk mengetahui detak jantung. Baik anak-anak, demikian ya pembahasan kita di sesi ini. Alhamdulillah sudah bisa kita selesaikan. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk bisa lebih memahami lagi materi-materi yang ada di nomor 26 sampai nomor 50 ini ya, maaf. Dan semoga bermanfaat, terus belajar, tetap semangat, semoga kalian diberikan kemudahan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.